Oke, selamat bertemu kembali ya di kesempatan kali ini ya saya akan menerangkan satu topik dalam kuliah berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen ya. Saya akan sharing hasil penelitian yang kami lakukan bersama rekan kami Pak Dr. Saiful dan juga mahasiswa di program Magister Akuntansi ya. Eh, Makalah atau paper ini sudah kami presentasikan di konferensi internasional beberapa waktu yang lalu, tapi saya coba ulang lagi dan saya sajikan kembali di kesempatan ini untuk dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa berkaitan dengan perkembangan ya, praktek dan ilmu terkait dengan sistem pengendalian manajemen. Baik, saya sharing bahan ya. Nanti akan saya sharingkan bahannya secara tertulis ya lewat platform pembelajaran kita ya. Ya, topik kita kali ini berkaitan dengan dampak dari leadership, kepemimpinan, dalam kaitan dengan elemen-elemen sistem pengendalian manajemen, berdampak pada kinerja manajemen. Nah, barangkali kita baru sekarang menyangkutkan hal ini ya. Memang ada kepemimpinan ada dampaknya, ada karena memang kepemimpinan adalah bagian dari dan tidak terpisahkan dari bagaimana manajemen dilaksanakan. Ya. Uh, saya akan coba terangkan ya. Dalam hal ini ada sangkut pautnya dengan sistem pengendalian manajemen karena ini adalah cara atau wahana di mana kepemimpinan itu bisa ditransmisikan melalui berbagai fungsi dalam organisasi dan akhirnya berujung pada kinerja. Nah, riset di bidang kepemimpinan selama ini telah dilakukan selama seabad terakhir lebih ya, sesuai dengan perkembangan ilmu manajemen. Dan umumnya didapatkan fakta bahwa kesuksesan atau keberhasilan organisasi itu sangat tergantung pada kepemimpinan manajernya, ya, leadership. Ya. Jadi sukses tidaknya sangat tergantung kepada kepemimpinnya. Dan peran dari kepemimpinan itu telah banyak dipelajari dalam berbagai fungsi manajemen, ya, termasuk juga dalam fungsi sistem pengendalian manajemen. Ya. Namun selama ini belum terlalu ekstensif sifatnya, ya, dan secara detail bagaimana itu uh, kaitannya dan bagaimana mekanismenya masih banyak dipelajari dan juga berkaitan dengan bagaimana perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen juga masih dalam proses. Walaupun kita sudah mendapatkan insight, wawasan berkaitan dengan temuan yang sudah diperoleh dan beberapa penelitian yang telah dilakukan. Nanti kami akan uh, uraikan penelitian tersebut. Ya. Jadi ke penelitian yang sudah ada itu menunjukkan bahwa perbedaan dalam karakteristik personal dari eksekutif organisasi, termasuk ke dalam hal ini gaya kepemimpinannya, itu amat menentukan bagaimana sistem pengendalian manajemen digunakan. Termasuk bagaimana menggunakan ukuran kinerja, kemudian bagaimana mendelegasikan keputusan, kemudian bagaimana merencanakan sistem, kemudian bagaimana menjalankan atau mengimplementasikan pengendalian baik itu yang sifatnya formal maupun yang bukan formal. Ya. Terus bagaimana menggunakan akuntansi secara uh, informasi akuntansi sebagai bagian untuk memberikan input bagi proses pengambilan keputusan dalam area sistem pengendalian manajemen. Tapi penelitian yang terdahulu itu kurang eksplisit dalam mengkaitkannya dengan kinerja. Ya. Ada berbagai macam variabel yang digunakan, motivasi, komitmen, dan sebagainya, tapi sejauh ini sedikit yang mengkaitkan dengan kinerja. Nah, kita coba menggabungkan berbagai macam stream atau aliran penelitian itu melalui satu bentuk studi atau penelitian yang mencoba menggabungkan berbagai macam aspek yang berkaitan tersebut. Jadi penelitian yang kami lakukan ini dimotivasi untuk secara umum mengatasi riset gap. Ya, dari penelitian itu ada namanya riset gap, ya, kesenjangan antara yang kita sudah tahu dengan yang belum kita tahu, ya, atau kesenjangan apa yang sudah kita lakukan dengan harusnya pemahaman yang kita dapatkan. Nah, itu yang khusus dalam penelitian kita ini itu menguji apakah gaya manajemen, gaya kepemimpinan itu akan berdampak pada kinerja manajer melalui penerapan atau implementasi atau penggunaan dari elemen dalam sistem pengendalian manajemen. Ya, kami mencoba mengambil beberapa penelitian terdahulu, termasuk penelitian oleh Klein and Weisenberger ini sebagai salah satu benchmark. Kemudian kami bandingkan dengan penelitian lain juga yang akan nanti kami terangkan selanjutnya.
Baik, kita coba tinjau literatur atau pustaka yang ada berkaitan dengan topik yang kita pahami ini. Ya. Ada dua literatur yang kita coba tinjau, ya, baik itu yang sifatnya eh, kepemimpinan secara umum maupun eh, khusus berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Cuman karena di umum itu terlalu banyak, kita hanya ambil saripatinya saja. Kita coba bahas dua hal ini, ya, dampak kepemimpinan khusus untuk di dalam sistem kontrol SPM, kemudian bagaimana dampak selanjutnya dari MCS itu, ya. Nah, jadi kami bagi dua, impact of leadership dan impact of SPM atau MCS. Ya. Seperti Anda ingat, kalau dalam penelitian kita harus mereview penelitian terdahulu untuk mengetahui bagaimana posisi yang ada, ya. Terus memberikan evaluasi mana yang kita pahami, mana yang belum, atau yang kurang dari penelitian terdahulu apa itu. Kita melakukan critical review, harusnya seperti apa, yang kurang seperti apa, kita mau coba tambahkan serta sempurnakan dengan penelitian yang kita lakukan. Ya. Ya, pertama kita tinjau dulu dampak dari leadership atau kepemimpinan. Ya, seperti saya kemukakan sebelumnya, ya, bahwa riset di bidang ini setelah banyak dilakukan dan dan umumnya di dalam penelitian yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen yang dilakukan oleh uh, riset di bidang akuntansi manajemen itu mengenal apa yang disebut supervisory style, gaya supervisi, ya, gaya supervisi. Jadi berbeda dengan leadership, mereka memberi label itu gaya supervisi, supervisory style. Yang menurut penelitian yang sudah ada ini, itu adalah gaya supervisi itu ada yang rigid, ada yang agak longgar. Rigid itu kaku, ya, mengacu pada ukuran kinerja anggaran, budget based performance measure. Kalau itu meleset dari anggaran, bawahan dianggap jelek, ya, dan semua kegiatan harus berusaha mencapai target anggaran. Itu rigid sifatnya. Tapi ada juga manajemen yang kurang rigid, ya, agak sedikit longgar, lenient istilahnya, ya, tidak terlalu berpatokan pada anggaran, ya, tapi mempertimbangkan hal-hal lain yang sifatnya lebih subjektif sifatnya. Ya. Dan mereka menemukan bahwa supervisor atau atasan atau manajer yang terlalu rigid itu eh, berdampak pada bagaimana attitude atau behavior dari bawahannya. Ya. Nah, tapi penelitian ini hanya apa? Ada dua dimensi mencampur adukan yang sudah penelitian terdahulu, Hopwood, Oatley, Merchant, dan ini itu mencampur adukan ada dua hal yang harusnya dimensi yang ada, yaitu penggunaan ukuran kinerja dan stylenya, ya. Ukuran kinerjanya ada yang budget, ada yang non budget, ya. Stylenya itu eh, bagaimana gaya kepemimpinannya. Nah, itu tercampur aduk di dalam penelitian yang sudah ada. Nah, kita coba klarifikasi. Kalau stylenya itu, kalau menurut penelitian leadership, itu ada beberapa macam penggolongan atau kategori. Ya. Satu penggolongan atau kategori yang ada dalam kepemimpinan itu adalah, ini yang sudah lama sekali dibangun oleh penelitian di bidang manajemen kepemimpinan, itu membagi dua macam. Ya. Kepemimpinan itu ada yang sifatnya task oriented, ya, ada yang relationship oriented, ya, berorientasi pada tugas yang dikerjakan, ya, dan satunya lagi berorientasi pada hubungan manusia antara atasan dengan bawahannya, ya, antara pemimpin dan bawahannya. Nah, yang dinamakan test oriented itu istilahnya initiating structure, ya, karena dia menginisiasi struktur yang dijalankan, ya, nama lainnya, ya. Kemudian yang satunya lagi consideration, yang mempertimbangkan, istilah bahasa Indonesia, yang mempertimbangkan hubungan, gitu, ya. Nah, pengkategorian ini sudah dilakukan oleh sejak tahun 60-an di bidang manajemen, ya. Secara umum, leader yang initiating structure, yang test oriented itu lebih pada berpaku pada tugas, ya, yang dikerjakan. Jadi dia mengarahkan bawahan pada instruksi yang jelas dan target yang dikerjakan adalah ini. Jadi mereka mendefinisikan dan mengorganisasikan perannya dan peran bawahannya itu pada pencapaian tujuan.
dan menetapkan pola dan channel komunikasi yang sudah dirumuskan terlebih dahulu. Jelas ya, kita mau begini, capai begini, lakukan, sudahkah dijalankan, itu terus. Jadi berpaku pada tugas, ya tugas test oriented. Ya. Itu namanya initiating structure. Ya. Nah, satunya lagi consideration beda. Ya, ini terutama dia memfokuskan pada eh, bagaimana menjaga hubungan baik dia leader dengan bawahannya. Ya. Menjaga hubungan baik yang suportif dan nyaman antara dia dan bawahannya. Jadi mereka lebih pada memperhatikan dan respect terhadap bawahannya, berusaha menjaga eh, hubungan yang sehat dengan mereka, memperhatikan kesejahteraannya, memberikan apresiasi dan dukungan. Jadi menjaga hubungan manusia. Dia tidak terlalu fokus pada apakah tugas ini tercapai apa tidak, ya. Tidak sifatnya agak kaku gitu. Karena dia fokusnya adalah pada manusianya. Manusia yaitu bawahannya yang mau dipimpin oleh dia. Nah, dua gaya ini akan punya efek berbeda menurut mereka, menurut penelitian ini, ya. Ini akan berbeda. Ini yang banyak dijadikan dasar dalam penelitian di bidang SPM karena SPM itu berkaitan dengan tugas, ya, tapi juga berhubungan dengan manusia. Kita ingat dalam kuliah SPM, intinya adalah kita mencoba mempengaruhi atau mengarahkan perilaku bawahan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. Nah, bisa dilakukan dengan dua gaya ini. Perlu diketahui gaya kepemimpinan dalam 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 manajemen kategorinya tidak hanya ini, ya, ada macam-macam, ada kepemimpinan transaksional, ada penelitian transformasional, itu beda kategori, ya. Kita fokus hanya dua jenis style ini untuk penelitian ini. Kategori lain mungkin bisa dipikirkan nanti apakah itu relevan dalam konteks yang kita teliti, ya. Jadi sebenarnya tersedia banyak kategori, cuman dalam hal ini kita fokus pada kategori yang ini saja. Nah, bagaimana dampak dari gaya ini, ya? Umumnya bahwa eh, pemimpin yang tidak terlalu test oriented, ya, IS leadership, itu membuat bawahannya tidak, lebih kurang disfungsional, ya. Gini, pemimpin yang terlalu fokus pada tugas itu membuat bawahannya lebih disfungsional. Disfungsional itu maksudnya tidak sesuai, ya. Banyak melakukan tindakan perilaku yang tidak diharapkan, ya, yang kita sudah pelajari, ya. Banyak menjalankan perilaku yang tidak diharapkan kalau terlalu kaku pada tugas, yang penelitian yang sudah dahulu, ya. Kemudian kalau pemimpin itu lebih considerate, lebih mementingkan hubungan baik, itu umumnya akan mengurangi terjadinya disfungsional tadi itu dan menjadi lebih efektif, ya. Kemudian penelitian selanjutnya, pemimpin yang terlalu kaku pada tugas itu lebih kaku dalam menggunakan ukuran kinerja, ya, rigid sifatnya. Dan pemimpin yang considerate mungkin tidak terlalu kaku, ya, tidak terlalu kaku, lebih banyak pertimbangan dalam menggunakan ukuran kinerja, ya. Ya. Namun demikian, ini penelitian terdahulu mengkritik ini kurang terlalu sempurna. Kita coba pisahkan katanya dengan gaya, dengan penggunaan ukurannya, ya, seperti itu. Nah, kita coba tinjau beberapa penelitian terakhir ini, ya, sejak tahun 2010 ke atas, ya. Apa penelitian yang sudah ada berkaitan dengan dua jenis gaya kepemimpinan ini dalam konteks SPM, Sistem Pengendalian Manajemen. Pertama, penelitian oleh Abernethy ini mencoba mengkaitkan, ya, ini saya coba gambarkan model penelitiannya yang mudah mudah kita memahami kalau kita punya gambar, ini gambar semacam ini, ya. Jadi penelitian dia mencoba mengkaitkan dua kategori tadi, initiating structure dengan consideration, dengan aspek-aspek pengendalian manajemen, ya. Dia menggunakan tiga hal ini, delegation, ya, delegation itu delegasi pengambilan keputusan dan otonomi, kemudian komunikasi interaktif dalam perencanaan dan pengendalian, komunikasi yang interaktif. Kemudian sistem pengukuran kinerja yang sudah kita kenal yang berkaitan dengan pengendalian hasil, ya. Dia menemukan ini, garis-garis ini adalah hubungannya, ya. Jadi initiating structure itu berhubungan dengan bagaimana dia mengkomunikasikan perencanaan dan pengendalian. Ya, karena tadi fokus pada tugas, dia sering komunikasi biasanya. Tapi komunikasinya itu umumnya berkaitan dengan apakah arahannya sudah diketahui dan apakah bawahan sudah mengerjakan yang diminta, ya. Jadi pada aspek itu komunikasinya intens, ya. Dan dia akan fokus pada
ukuran kinerja. Ya. Tapi sebaliknya consideration tidak terlalu fokus pada uh, ukuran kinerja, tapi lebih bagaimana interaktif communication itu terjaga, karena dia kan menjaga hubungan baik tentu saja komunikasi intens ya. Cuma dia akan lebih banyak dibanding dua ini, ya consideration akan lebih banyak menggunakan komunikasi karena dalam rangka untuk menjaga hubungan baik dan lingkungan yang kondusif dan suportif tadi itu. Tapi kalau pemimpin yang fokus pada tugasnya, dia lebih menggunakan komunikasi untuk menyampaikan dan mengetahui perkembangan, tidak untuk menjaga hubungan baik gitu. Delegasi itu tidak berdampak pada dua ini ya. Delegasi akan berdampak pada bagaimana menggunakan komunikasi di antara mereka ya. Ya, jadi kita bisa lihat polanya di sini. Kalau pemimpin yang initiating structure, dia fokus pada ukuran kinerja ya. Tapi kalau consideration, dia fokus pada komunikasi. Itu yang kita bisa ambil dari penelitian ini. Kemudian penelitian lain oleh Hartman ya, Hartman itu mendapatkan bahwa seperti di penelitian Abernathy tadi, initiating structure itu lebih fokus pada ukuran kinerja. Karena itu udah cara dia membuat strukturnya. Ya. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa memang initiating structure itu berkaitan dengan pengukuran kinerja, baik yang sifatnya objektif dan subjektif. Ya. UOPM ini maksudnya the use of objective performance measure. Ya. USPM ini the use of subjective performance measure. Dua hal ini berkaitan dengan bagaimana digunakan dengan gaya manajemennya. Nah, pemimpin yang initiating structure akan banyak menggunakan ukuran kinerja dan pada umumnya ukuran kinerja yang lebih objektif akan mendampak pada kejelasan tujuan atau sasaran, goal clarity. Ya, seperti yang kita jelaskan dalam kesempatan sebelumnya, goal clarity itu penting kalau kita menggunakan ukuran kinerja. Ya. Goal clarity akan menentukan apa, kejelasan misi sehingga akan menyebabkan kinerja yang lebih baik. Dalam penelitian Verbaeten 2008 seperti itu ya. Yang akan saya jelaskan juga ya. Dan kemudian juga dianggap lebih fair ya, evaluasi lebih fair kalau menggunakan ukuran objektif ya. Nah, untuk consideration dia nggak terlalu mempertimbangkan ukuran kinerja, dia fokus pada bagaimana mencapai hasil kejelasan ukuran ya. Jadi memberikan arahan yang jelas itu tidak dengan cara initiating structure, tapi lebih dengan terus pendekatan manusiawi sifatnya, ya. Dan keadilan dalam evaluasi kinerja akan lebih tercapai kalau uh, manajer itu lebih considerate sifatnya, lebih menjaga hubungan baik. Ya. Nah itu, jadi kita bisa melihat ya keterbatasan kalau manajer itu menggunakan gaya yang terlalu berpaku pada tugas, dia mungkin tidak berdampak baik pada kejelasan sasaran, ya. Apalagi kalau dia menggunakan ukuran yang sifatnya subjektif. Tapi kalau menggunakan ukuran objektif, dia mungkin akan lebih jelas menyampaikan sasarannya. Cuman kita bisa melihat bahwa pemimpin yang considerate lebih mampu untuk mencapai dua hal ini. Ya. Kemudian penelitian lain, ya, oleh Klein dan Weisenberger ini mencoba ya masuk ke komponen MCS yang lebih luas. Ya, kalau dua penelitian sebelumnya hanya melihat pada komunikasi dan pengukuran kinerja ya. Ini lebih luas lagi membagi berdasarkan 4 yang sudah kita tahu ya, pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian personalia dan pengendalian budaya ya. Cuma dia membaginya dua hal, yang pertama itu formal control, dua hal yang terakhir adalah informal control ya. Formal control itu pengendalian hasil dan pengendalian tindakan karena itu dijabarkan secara formal ya, dijabarkan secara formal dengan mekanisme yang eh, resmi dijalankan, ditetapkan oleh manajemen. Tapi yang sifatnya informal itu berkaitan dengan pengendalian personalia dan pengendalian budaya yang sifatnya informal. Tapi kami terus terang tidak setuju dengan kategori informal itu memasukkan pengendalian personal sebagai informal. Ya, itu pengendalian formal sebenarnya. Ya, bagaimana merekrut karyawan, bagaimana menyeleksi, bagaimana mengangkat, bagaimana melatih dan bagaimana membina itu mekanisme formal sebenarnya. Tapi bukan merupakan area dari MCS, itu area dari manajemen sumber daya manusia sebenarnya. Tapi saya tidak setuju dikategorikan itu sebagai informal ya. Kalau budaya mungkin separuhnya informal, itu berkaitan dengan hubungan orang-orang dalam organisasi dan nilai yang dianut oleh mereka ya. Tapi sebagian itu juga formal, misalnya menetapkan misi,
organisasi, visi misi organisasi itu bagian dari pembentukan budaya, tapi itu formal gitu. Jadi kategori formal dan informal ini agak sedikit debatable sifatnya. Kami tidak menerapkan itu dalam penelitian kita. Cuman oke lah kita gunakan ukuran mereka ini. Dan mereka mendapatkan bahwa initiating structure itu ada kaitannya dengan baik formal maupun informal. Ya, baik yang berarti berlaku pada empat kategori pengendalian tadi berdasarkan objek. Consideration juga sama, kita lihat garisnya ini ada ya. Jadi dua-dua gaya ini berkaitan dengan masing-masing gaya ini dan akhirnya berujung pada komitmen organisasi yang lebih baik. Dia meneliti komitmen. Komitmen itu keinginan karyawan atau manajer untuk terus bersama organisasi dan menjalankan apa yang organisasi inginkan. Ya. Itu penelitian mereka. Ya. Itu berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Kemudian kita coba lihat lagi literatur lainnya berkaitan dengan ini kita coba ringkaskan dulu ya. Kita ringkaskan dulu bahwa gaya kepemimpinan yang sifatnya berpaku pada tugas atau IS leadership, ya, initiating structure leadership itu akan banyak berkaitan dengan ukuran kinerja, tapi tidak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya perilakuan. Ya. Sebaliknya, pemimpinan yang considerate itu lebih menjaga hubungan baik dengan bawahannya, umumnya akan mempermudah berapa bagaimana diterapkan berkaitan dengan aspek-aspek yang keperilakuan sifatnya. Ya. Oke, itu bagian pertama. Nah, bagian kedua risetnya adalah berkaitan dengan bagaimana dampak MCS itu sendiri terhadap kinerja. Ya, kalau tadi tidak fokus pada kinerja, ya, penelitian sebelumnya yang ini tidak ada fokus ke kinerja, dia aspek-aspek lain, ya, aspek-aspek semua berkaitan dengan MCS-nya atau SPM-nya, komponennya, dan juga ada berkaitan dengan aspek-aspek kerelakuan seperti kejelasan, keadilan, dan komitmen. Nah, penelitian yang lain kita coba tinjau bagaimana mempengaruhi kinerja. Ya. Ada dua dua penelitian yang coba kita tinjau karena dua penelitian ini mengaitkan langsung dengan kinerja yang dicapai oleh karyawan. Ya. Nah, penelitian yang pertama ini Van der Kolk dan Dirk dan Ter Borch ini sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya. Tapi saya coba ulang lagi di sini ya. Dia mencoba mengkaitkan 4 jenis SPM berdasarkan objek, pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian personalia, dan pengendalian manusia. Ya. Semuanya akan bermuara kepada kinerja yang lebih baik, tapi dimediasi atau dijalankan melalui apa yang dinamakan motivasi, baik motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Pengendalian sifatnya personalia dan culture yang tidak dibakukan secara formal dalam SPM itu terutama berkaitan dengan aspek intrinsik motivation karena mereka penelitian di organisasi sektor publik ya. Kemudian action itu langsung ke kinerja, result itu lebih pada memancing motivasi yang sifatnya intrinsik. Kalau dua dikombinasikan akan kinerjanya itu lebih baik. Itu hasil penelitian mereka. Kemudian penelitian yang lain oleh Verbaeten ini juga sudah kita bahas ya. Mereka melihat jadi kejelasan ukuran kalau di penelitiannya si siapa ini ya Hartman ini adalah independent variabelnya. Di sini mereka menjadi ini adalah independent variable. Ya, kejelasan ukuran akan membuat kinerja lebih baik. Ya. Kalau ditambah dengan insentif itu hanya berkaitan dengan kuantiti saja. Insentif kalau kita tahu adalah pengendalian hasil sebenarnya, pemberian insentif itu. Ya. Diukur dan diberikan insentif itu pengendalian hasil. Akan berkaitan dengan kuantiti. Jadi kinerja dibagi dua menurut mereka ini. Ada yang kinerja yang sifatnya kuantitatif, ada kinerja yang sifatnya kualitatif. Ya, quantity performance, quality performance. Jadi penting memisahkan dua hal ini karena kinerja itu multidimensi. Ya, ada yang bisa diukur, ya, ada yang tidak bisa diukur atau ukurannya itu tidak mudah dikuantifikasi. Misalnya ukuran seperti kualitas, inovasi, karyawan. Kita bisa ukur tapi dengan ukuran lain, ya, ukuran yang sifatnya uh, tidak mudah kelihatan. Misal kalau kita mengukur kuantitas itu kan berapa jumlah barang, berapa jumlah rupiah yang dihasilkan.
Nah, laba dan sebagainya itu memang terukur karena ada nilainya, tapi ada hal yang abstrak, yang hal abstrak ini yang kalau dalam penelitian kita coba operasionalkan dengan cara tertentu dalam pengukuran. Tapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang kuantitatif mudah diukur secara langsung. Ya. Mereka melakukan pembedaan dan juga karena pembedaan ini penting karena dalam kenyataannya itu ada trade-off. Trade-off itu situasi harus memilih ya. Memilih ini akan mengorbankan hal yang satunya itu trade-off istilahnya. Ada yang sifatnya efisiensi yang sifatnya jangka pendek dan ada efektivitas yang sifatnya jangka panjang. Ya. Jadi quantity atau kinerja kuantitatif umumnya berkaitan dengan efisiensi yang sifatnya bisa kelihatan dalam jangka pendek, tapi sesuatu yang abstrak tadi itu berkaitan dengan jangka panjang. Jadi harus kita bedakan kinerjanya seperti ini. Seperti yang kita pelajari dalam konteks balance scorecard, ya kita mengerti bahwa ada berbagai macam perspektif dalam kinerja. Harusnya kinerja itu tidak tunggal diukurnya, seperti itu. Ya. Jadi ini. Ya. Nah, akhirnya kami menjabarkan kerangka penelitian seperti ini. Ya. Jangan bingung dengan banyaknya tuh ini ya, panah-panah dan banyaknya tulisan ini. Ini adalah cara kami menggambarkan bagaimana model penelitian itu dilakukan. Ya. Anda juga dalam penelitian nanti juga ada membuat model semacam ini. Jadi kami coba kombinasikan ya, dua gaya kepemimpinan akan kita hubungkan dengan di tengah ini elemen-elemen dari sistem kontrol MCS ya, SPM ya. Kemudian kita kaitkan dengan outcome-nya berupa kinerjanya ya. Jadi gaya kepemimpinan kita kaitkan dengan 4 jenis sistem pengendalian manajemen dan bagaimana itu akan berdampak pada kinerja ya. Kami agak sedikit mengabaikan variabel-variabel di tengah ini, ada macam-macam seperti motivasi, komitmen, kepuasan dan sebagainya bisa ada di sini. Cuman ini karena menyederhanakan kami tidak abaikan itu dulu, kami langsung mengaitkannya dengan kinerja ya. Kinerjanya dibagi dua, kinerja yang kuantitatif sifatnya dan kinerja yang kualitatif sifatnya ya. Dan kami punya pendapat berbeda ya. Maksudnya argumen bahwa ini coba kita kaitkan dalam hipotesis ya, karena penelitian terdahulu ada menghubungkannya dengan semua gaya kepemimpinan dengan elemen SPN. Ya, penelitian Klein dan Weisberger itu mengaitkannya bahwa initiating juga bisa dampak terhadap dua hal ini. Consideration juga punya dampak terhadap dua hal ini. Jadi semua kami kaitkan karena penelitian terdahulu menemukan seperti itu. Jadi kita hipotesiskan penelitian terdahulu juga sama dalam penelitian kita ini, di penelitian ini akan berlaku juga. Ya. Kita hubungkan juga dengan kuantitatif dan kualitatif ya. Walaupun sebenarnya dua hal ini mungkin akan berhubungan dengan kuantitatif karena itu sifatnya formal dan pengukuran kinerja akan lebih lebih banyak berkaitan dengan sifatnya kuantitatif ya dan tidak terlalu menekankan kualitatif. Tapi coba kita hubungkan hal ini ya dalam penelitian ini. Kita hipotesiskan semua ini ada hubungannya dan berujung pada kinerja baik itu kinerja kuantitatif maupun kualitatif. Tapi hasilnya akan kita ketahui nantinya. Nah, kami terangkan hipotesisnya. Jadi hipotesisnya ada efek indirect, yaitu ada mediasi antara struktur gaya kepemimpinan dengan pengendalian hasil dan berujung pada kinerja. Ya, ini bisa dilihat satu-satu. Saya tidak terangkan sini. Pada intinya ini menjelaskan gambar ini. Ya, jadi ada mediasi di tengah ini. Jadi variabel di tengah ini adalah mediasi atau perantara. Ya, ini variabel independennya akan berujung pada berakibat pada variabel di tengahnya, variabel antara sifatnya dan akan berujung pada variabel akhirnya seperti itu. Ya, penelitian semacam ini umumnya bisa dikembangkan dengan metode yang namanya path analysis. Ya, saya lewati aja nanti saya terangkan begitu mendapatkan hasilnya. Ya. Jadi kita metode penelitian yang dilakukan ya itu kita mencoba melakukan survei ya metode survei mahasiswa kami Dewi itu kenal satu perusahaan dan kebetulan dikontak mau menyediakan respondennya. Ini adalah salah satu perusahaan kontraktor pertambangan di Indonesia dan akhirnya didapatkan 76 manajer yang cukup layak untuk digunakan hasilnya ya. Mereka berposisi sebagai manajer ya. Baik lini pertama atau lini kedua yang punya anak buah dan punya tanggung jawab untuk mencapai target tertentu. Itu syarat kami
memilih mereka adalah mereka harus menduduki jabatan setingkat manajerial, ya, baik lini tengah, lower level atau middle level, ya. Kemudian kita menggunakan keempat eh, ini, ya, ke satu dua gaya kepemimpinan ada pertanyaannya, variabelnya, kemudian empat ini juga dan dua variabel akhirnya yaitu kinerja kualitatif dan kuantitatif. Ya. Ini kami mengambil kuesionernya dari penelitian terdahulu yang sudah valid dilakukan oleh banyak penelitian. Kemudian kita tidak membuat sama sekali ukuran baru, kita ambil saja dengan penelitian yang sudah dilakukan dan baku dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Jadi itu penting sekali bagi Anda yang melakukan penelitian survei, itu harus dijaga agar kuesionernya itu valid. Jangan dibikin-bikin atau jangan mengambil sumber yang tidak dapat kita andalkan. Ya. Ini adalah kuesioner yang kami gunakan. Ya. Sesuai dengan prinsip metode penelitian, eh, variabel itu harus diukur untuk mencerminkan dimensinya. Dan dimensi dipecah lagi menjadi itemnya. Ya. Jadi gaya kepemimpinan initiating structure itu kita menanyakan seberapa sering atasan langsung Anda menunjukkan perilaku di bawah ini. Nah, dia mau menilai, ya. Jadi bawahnya diminta menilai bagaimana perilaku atasannya berkaitan dengan gaya kepemimpinan mereka. Untuk initiating structure itu dia menilai apakah atasan itu memperhatikan pekerjaan bawahannya, ya. Kemudian mendorong penyelesaian tugas, push of completion of work on time, mendorong penyelesaian tugas secara tepat waktu, kemudian menaati, mengikuti aturan standar, kemudian bergerak dengan gerak cepat, ya, sat-set istilahnya, kemudian eh, memutuskan rincian apa yang harus terjadi, ya, begini yang harusnya begini, jadi harus dijabarkan terus-menerus gitu. Kemudian meminta bawahannya agar bertindak untuk kebaikan terbaik bagiannya atau departemennya. Kemudian mendorong mereka untuk melakukan upaya yang sangat keras dan mengkritik kalau pekerjaannya buruk. Ini kalau gaya seperti ini ditunjukkan dengan skala 1 sampai 5, berarti gayanya lebih condong ke arah test oriented sifatnya. Sebaliknya yang gaya kepemimpinan consideration itu uh, melihat dengan apakah bawahannya bisa menangkap gaya seperti misalnya membuat perasaan itu mudah berbicara kepada bawahannya, bawahannya mudah menyampaikan uh, pandangannya, kemudian friendly, menjaga hubungan baik dan mudah didekati, ya. Uh, Menjaga agar mereka hubungannya good standing, itu menjaga hubungan baik dengan otoritas yang lebih tinggi, kemudian mengapresiasi kalau mereka bekerja baik, kemudian menolak menjelaskan alasannya, kemudian uh, mengkritik di hadapan orang lain tidak secara terbuka. Ini pertanyaannya dibalik sedikit, ya. Gaya mengkritiknya beda gitu. Kemudian memberikan pekerjaan selalu menanyakan pada bawahannya, ya, kemudian memperlakukan semua bawahannya secara adil dan sama, ya, equal sifatnya. Ini gaya-gaya yang lebih menjaga hubungan baik sebetulnya, ya. Mudah didekati, tidak terlalu keras, tidak terlalu kaku, tidak terlalu killer, ya, mereka menjaga hubungan baik. Kalau mereka bisa menunjukkan ini, mereka tergolong sebagai pemimpin yang lebih considerate sifatnya. Nah, pengendalian hasil dan pengendalian tindakan ini penjabaran apa yang sudah kita pelajari, tapi kita menanyakan ini kepada mereka. Jadi ini tidak diukur secara langsung, tapi meminta mereka menilai sendiri, ya, subjektif sifatnya memang, tapi dibuat dalam item-item pertanyaan yang sudah terbaku seperti ini, ya. Kalau riset control itu ada tujuan yang spesifik ditetapkan, kemudian ada uh, pencapaian diawasi atau oleh atasannya, kemudian setiap penyimpangan harus diminta penjelasannya, kemudian ada feedback kalau ada perbedaan, kemudian dikaitkan dengan pencapaian kinerja, ada remunerasi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Ya, ini ada aspek-aspek berkaitan dengan pengendalian hasil. Itu pengendalian tindakan itu berkaitan dengan tindakan itu apakah atasannya itu memonitor langkah-langkah yang diambil oleh bawahannya untuk pencapaian tujuan. Kemudian apakah cara tindakan karyawan itu dievaluasi sesuai dengan yang dilakukan. Kemudian langkah-langkah itu
didefinisikan dengan baik, kemudian informasi dalam pencapaian langkah itu adalah bagian dari kinerja mereka, kemudian polisi atau prosedur itu dijabarkan atau didefinisikan secara lebih jelas. Itu berkaitan dengan pengendalian tindakan. Kemudian pengendalian personalia itu lebih pada seleksi, rekrutmen, pengangkatan, kemudian development atau pelatihan, dan juga eh, apa training and development, dan juga kesempatan untuk meningkatkan skillnya. Itu berkaitan dengan personalia. Dan pengendalian budaya itu diletakkan pada apa eh, membagi kode of conduct atau tata tertib secara informal, kemudian core value, kemudian komunikasi core value, kemudian kesadaran karyawan atau dalam organisasi untuk core value yang dianut oleh organisasi, dan juga kodifikasi dalam misi statement yang jelas dan memotivasi bagi karyawan. Kalau ini semua bagus dinilai, maka berarti cultural control-nya tinggi. Nah, untuk kuantitatif dan kualitatif performance itu dibagi dua. Ya, ada sifatnya kuantitatif, itu fokus pada kuantitas pekerjaan yang dilakukan, kemudian pencapaian sasaran unit produksinya, kemudian efisiensi dari unit organisasi atau operasi itu. Jadi lebih pada sifatnya kuantitatif. Yang kualitatif itu lebih berpaku pada kualitas, akurasi, kemudian inovasi, pada keunggulan, kemudian pada moral, atau moral itu semangat di antara personel yang ada dalam unit dia. Ini kan kualitatif beda ya, antara satu yang lebih fokus pada sifatnya efisiensi, yang satu pada efektivitas. Ya. Nah, ini hasil yang kami jabarkan. Ini singkat saja, ini prosedurnya panjang karena memakai PET analisis itu agak ribet. Ya, ini saya ringkaskan saja dalam gambar yang sudah kita jabarkan sebelumnya, tapi hanya yang signifikan saja yang dibuat garisnya, ya. Dan ini tingkat signifikansinya ditulis di sini, ya. Nah, ini kelihatan bahwa dari hasil ini initiating sector itu tidak semua berkaitan dengan elemen MCS, hanya berkaitan dengan 3 saja dari 4. Ya. Initiating sector akan membuat penggunaan ukuran kerja lebih banyak, action control juga lebih banyak, personal control juga lebih banyak. Consideration itu hanya berkaitan dengan 3 hal. Tidak memasukkan risk control. Risk control tidak ada hubungan sama sekali dengan gaya kepemimpinan yang sifatnya consideration. Itu bisa dipahami sebenarnya, ya. Dan uniknya, ya, 2 yang berkaitan dengan formal control, risk control, dan action control itu ada kaitan dengan kuantitatif performance. Tapi action control ternyata tidak ada. Ya. Risk control berkaitan dengan, jadi risk control itu memediasi, dengan kata lainnya, memediasi kalau manajemen itu berorientasi pada tugas dan dilaksanakan dengan kontrol result yang ekstensif sifatnya, maka itu berujung pada kinerja yang lebih baik dalam bentuk kinerja kuantitatif, tapi tidak untuk kinerja yang kualitatif karena gambarnya garisnya tidak ada. Jadi hanya fokus saja ke sisi kuantitatif saja. Action control tidak berujung pada kinerja baik kualitatif maupun kuantitatif. Ya. Nanti dijelaskan kenapa seperti itu. Kemudian personal control juga memediasi sepenuhnya, baik dari 2 jenis ini, baik ke kinerja 2 hal itu. Jadi pengendalian personal itu penting ya ternyata, ya, karena dia memediasi sepenuhnya 2 gaya kepemimpinan dan kedua aspek kinerja. Pengendalian budaya juga sama, ya, memediasi sepenuhnya, tapi hanya memediasi gaya kepemimpinan consideration, tidak initiating structure, ke aspek kualitatifnya, tidak ke aspek kuantitatif. Nah, ini ada perbedaan seperti ini. Jadi ada beda dengan penelitian Klein dan Weissenberger, dia menggabungkan ini dan dia menganggap ada hubungan. Kalau kita tidak, ya kita hanya fokus pada sisi kualitatifnya saja. Itu bisa dipahami dan masuk akal menurut saya. Nah, kita bahas kenapa seperti itu hasilnya. Ya. Dampak dari gaya kepemimpinan initiating structure yang berfokus pada tugas melalui resource control itu ada hubungan langsung tadi, ya, hubungan langsung dan hubungan tidak langsung yang memediasi, ya, tapi hanya fokus pada kuantitatif tapi tidak pada kualitatif. Ini terjadi karena memang uh, resource control itu adalah mencoba mengklarifikasi ekspektasi dan memberikan langkah-langkah yang perlu dijabarkan, ya. Jadi dia berusaha menilai ukuran secara objektif, membandingkan itu dengan target, dan meminta manajemen itu
ekspektasinya, harapannya dikomunikasikan melalui proses pengukuran kinerja dan juga pemberian reward atau insentif berdasarkan pencapaian kinerja itu. Diharapkan itu bisa memberikan motivasi bagi karyawan dan memang terbukti bisa seperti itu, ya. Dalam penelitian kita bisa terbukti menggunakan restart control dengan baik akan membuat kinerja lebih baik. Tapi kinerja kuantitatif saja, ingat kebijakan yang kuantitatif saja, tidak kualitatif. Ya. Kemudian, kenapa tidak berdampak pada yang sisi kualitatif? Ya, karena memang fokus dia hanya pada sesuatu yang hasil yang mudah kelihatan. Ya. Hasil yang mudah kelihatan dan bisa dihitung secara kuantitatif. Ya. Dan tujuan-tujuan yang sifatnya kualitatif atau quality itu sulit dicapai, unlikely sifatnya kalau kita menggunakan pengendalian hasil. Ya. Kecuali harus didampingi dengan pengendalian jenis lain, baik itu personalia maupun cultural. Ya. Jadi apakah penggunaan ukuran kerja yang kualitatif, ya misal dalam bentuk bilangan scorecard itu berdampak pada kinerja? Hasil kami menunjukkan bahwa itu tidak cukup, ya. Mungkin tidak berusaha mendorong pencapaian kinerja dalam hal kualitatif sifatnya. Ya. Kemudian action control tadi sama sekali tidak ngefek ke kinerja, ya. Dia dipengaruhi sekali oleh gaya kepemimpinan baik dua ini, tapi tidak berdampak atau tidak berkaitan dengan kinerja. Ini kenapa? Kenapa kita mendapatkan hasil seperti itu? Ini terutama kami beranggapan karena konteks perusahaannya. Karena kami hanya meneliti di hanya satu perusahaan saja, ya. Itu mungkin konteksnya amat pengaruh. Kalau kami gunakan eh, perusahaan lain digabung jadi satu mungkin ada kelihatan, tapi ini tidak kelihatan karena ini ada konteks spesifik. Kebetulan perusahaan yang kami gunakan ini perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan itu menurut konteksnya itu menjaga sekali agar tidak ada risiko berkaitan dengan health, safety, dan environmental risk. Ya. Mereka menjabarkan action control itu dengan sangat ketat. Ya. Jadi tidak ada lower level, mereka itu tinggi semua. Ya. Jadi dalam statistik deskriptif yang kami tidak uraikan di sini kelihatan bahwa mereka tinggi sekali itunya. Ya. Memang risk control juga tinggi mereka, tapi itu seiring tingginya action control yang dijalankan oleh organisasi. Nah, dalam organisasi ini, kalau lower level dari action control itu rendah, itu tidak dapat ditoleransi, sehingga perusahaan harus patuh sepenuhnya pada rule dan prosedur yang dijalankan. Karena itu untuk menjaga risknya itu ini eh, bisa dimitigasi, ya. Dan sifatnya itu wajib atau mandatory, sehingga ini mungkin tidak ada kaitan dengan kinerja karena memang sudah high, ya, standar sudah tinggi sekali, ya. Standar sudah tinggi sekali, jadi tidak ada variasi yang terlalu dalam di tiap unit organisasi. Jadi kami beranggapan ini sebabnya karena kondisi konteksnya di mana kita meneliti ini. Kemudian personal control. Ya, personal control tadi ini penting, ya, karena tadi itu kita temukan dia benar-benar efektif mengkombinasikan gaya kepemimpinan dan juga kedua jenis pengendalian. Ya. Kedua jenis kinerja, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, hasil ini karena memang, ya, manajer mungkin banyak menggunakan pengendalian hasil, ya, pengendalian personalia untuk mencapai maksudnya karena mereka akan secara intensif menjalankan proses seleksi karyawan, pelatihan sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi. Kalau initiating structure itu bisa jabarkan. Ini kita mencoba seperti ini. Kalau manajer yang berfokus pada tugas, dia akan bisa menjabarkan ini karyawannya harus kita cari adalah seperti ini, harus punya kemampuan seperti ini, harus dilatih seperti ini. Itu memang ada kaitannya. Dengan fokus pada mekanisme ini, maka manajer bisa menjamin ekspektasinya itu jelas dan peran dan tanggung jawab itu bisa dilaksanakan dengan baik dan karena dia memilih personalia yang cukup memadai dan melatih mereka sehingga tercapailah tujuan mereka. Jadi ini ada hubungannya itu karena dia memberikan arahan dan memotivasi sepenuhnya bawahan untuk mencapai kinerja. Jadi aspek eh, arahan, ya, itu benar-benar motivasi benar-benar bisa dijalankan dengan terlebih dahulu menjalankan
pengendalian personalnya dengan lebih baik. Ya. Nah, cultural control itu tidak bisa dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang terlalu fokus pada tugas, karena memang menurut kami ini apa ini kan coba kita lihat lagi ya, ini tidak ada hubungan sama sekali antara initiating dengan control ya, tidak ada panahnya ya. Karena memang pengendalian budaya itu tidak fokus pada sesuatu yang formal, dia lebih sifatnya informal melalui proses sosialisasi atas nilai asumsi organisasi yang dianut, ya mereka bekerja melalui norma yang dianut bersama dan nilai-nilai yang dijalankan oleh karyawan. Ya, itu kebanyakan tidak dengan cara formal, ya dengan cara formal dan initiating sector itu berbeda caranya dengan cara di mana cultural control berjalan, ya tidak sejalan ininya ya. Itu initiating style. Nah, kalau consideration style ya itu tadi ya tidak berkaitan langsung dengan pengendalian hasil, sama tadi itu ya. Tidak incompatible ya. Gaya kepemimpinan yang sifatnya berupa pada tugas cocok untuk pengendalian hasil ya. Tapi tidak cocok untuk manajer yang menggunakan considerate style ya. Jadi ada incompatibility ya, tidak kompatibel ya. Karena apa? Karena manajer yang considerate itu fokus pada hubungan manusianya. Tidak berkaitan dengan bagaimana dia menetapkan target segala macam. Dia menjaga kebutuhan emosional karyawan, keterlibatan dalam hubungan sosial, menjaga hubungan yang baik dengan meningkatkan atmosfer friendly, penuh kepercayaan dan saling menghargai. Ya. Sedangkan di sisi lain, result control itu fokus pada sesuatu yang objektif, mudah diukur, kinerjanya seperti apa, segala macam itu beda sebenarnya. Jadi itu wajar saja tidak ada kaitan langsung karena dua hal itu dua cara yang berbeda sebenarnya. Ya. Gaya dan caranya berbeda memang itu dia. Uh, Dan kalau menggunakan cara result control itu juga beda hasilnya dengan yang diinginkan oleh manajer. Manajer kan menjaga hubungan baik, tapi kalau kita menegakkan result control terlalu ketat, ya, rigid sifatnya itu berakibat pada hubungan yang tidak nyaman ya antara bawahan dengan atasannya. Karena tadi itu ada semacam tekanan, ya, pressure, dan secara jangka panjang penggunaan formal control dengan cara result control ini justru kontraproduktif, ya, sehingga membuat eh, apa yang diinginkan dari considerate leadership tidak tercapai ya. Jadi gaya kepemimpinan yang fokus pada tugas dan dilakukan dengan riset control itu membuat bawahan mungkin menaati keinginannya tapi sifatnya sementara dan tidak membuat hubungan atau ikatan yang mendalam dan tidak membuat mereka lebih komit pada tugas organisasinya. Paling buruk lagi adalah membuat mereka terasing, ya, alienation, ya. Mereka merasa asing dengan yang ada, ya, karena terlalu banyak tekanan tadi itu ya, pencapaian tugas, pencapaian ini lama-lama mereka merasa alienation, terasing ya. Tidak sementara itu tidak diinginkan oleh pemimpin yang lebih menjaga hubungan baik, jadi tidak kompatibel di sini ya. Oke, action control itu juga tadi kita dapatkan tidak ada ininya ya, tapi ada kaitan antara pemimpin yang considerate dengan action control yang dijalankan oleh bawahannya ya. Itu mungkin sebabnya adalah umumnya top eksekutif itu bisa menstimulasikan action control dengan menjaga hubungan baik, ya. Dengan memberikan informasi tentang bagaimana melakukan tugas tertentu, aktivitas tertentu, melakukan review, pratindakan yang sifatnya arahan, ya, itu juga bisa sesuai, ya. Kalau action control tidak seperti result control itu manajer yang considerate akan bisa masuk, ya. Ini loh caranya seperti ini. Saya akan pantau langkahnya seperti ini. Jadi lebih membimbing sifatnya, ya. Jadi action control akan jalan kalau gaya seperti itu ada, ya. Walaupun dengan menetapkan secara baku melalui initiating structure juga bisa. Ya, makanya ini arahnya dua seperti ini, ya. Dari sini bisa, dari situ bisa, tapi tidak berujung pada kinerja. Nah, sebabnya tadi itu mungkin karena aspek apa
aspek konteks yang kami lakukan di tempat penelitian yang dilakukan dari penelitian ini yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Kemudian personal control. Nah, personal control ini sesuai ya. Jadi kesesuaian antara gaya dan cara itu penting di sini ya. Seperti kita ingat, manajer yang considerate itu mempertimbangkan hubungan baik itu cocok sekali dengan karyawan yang dia pilih, ya, karyawan yang dia kembangkan, ya, yang dia latih itu sebenarnya bisa sinkron, ya. Jadi hubungan baik itu bisa dibuat dengan manajer bersangkutan bisa menarik dan mengelola karyawan yang tepat, ya. Mereka bisa membuat lingkungan yang sangat berkomitmen dengan pertama memilih orang cocok yang cocok untuk itu, kemudian melatih atau mendidik mereka sehingga mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan di lingkungan atau budayanya itu, kemudian memastikan bahwa anggota organisasi berpikir dengan cara yang sama dan menciptakan apa yang dinamakan kohesivitas ya, yang mempengaruhi komitmen dalam organisasi. Ada kekaitan emosional, kohesif itu saling menyatu, kompak, istilah dalam bahasa Indonesia kompak, kohesif itu kompak ya. Jadi ada semacam itu. Jadi ada kaitannya. Dan kami juga menemukan hal seperti itu. Ada kaitan antara considerate leadership dengan personal control ya. Bahkan personal control berdampak kedua-duanya ya. Kinerja yang kualitatif maupun kuantitatif sifatnya ya. Nah, cultural control tadi itu juga sama ya seperti personal control ini sesuai ya. Karena di sini ya top management berusaha mengkomunikasikan value-nya kepada bawahannya. Bawahannya juga tahu kondisi spesifiknya bagaimana mereka bertindak sesuai dengan value itu, bekerja sama untuk meningkatkan eh, kerjasama dalam lingkup mereka. Kemudian itu mencakup juga hal-hal yang tidak tertulis ya. Kemudian diskusi terbuka, komunikasi terbuka untuk menjamin itu. Ini sesuai sekali dengan itu ya. Manajer yang terlalu paku pada tugas mungkin agak mengabaikan hal tersebut ya. Mereka nggak punya banyak waktu sosialisasi, mungkin ini tugas saja, selesaikan ini ya. Itu begitu tugas selesai terserah situ mau buang. Manajemen yang menjaga considerate mungkin gayanya berbeda. Dia lebih menekankan cultural controlnya. Ya, dia mungkin agak menyisihkan dulu aspek-aspek result dan action control, kita fokus pada budayanya. Ya. Sehingga akan terjamin adanya hubungan baik antara atasan, bawahan, ya, dan seluruh staf dalam organisasi. Eh, kita juga tidak menemukan adanya hubungan langsung dari gaya kepemimpinan langsung ke kinerja, ya, seperti penelitian yang lain. Tidak ada hubungan di sini karena sepertinya itu berjalan melalui mekanisme di tengahnya, mediasinya. Ya. Jadi positif efek dari kedua jenis style itu disebabkan karena penggunaan sistem manajemen kantor dalam keempat jenis tadi itu sehingga mentranslasikan perilaku itu menjadi aspek-aspek organisasi dan akhirnya berujung pada kinerja organisasi yang lebih baik lagi. Nah, kesimpulannya ya, hasil penelitian kami ini menunjukkan bahwa ada koneksi yang kuat antara gaya kepemimpinan dan instrumen pengendalian yang digunakan oleh manajemen dan bagaimana tingkat kinerja yang dihasilkan. Ya, jadi kami membuat pandangan yang lebih komprehensif dan mengetahui fitur-fitur yang mungkin karakteristiknya berbeda di antara uh, jenis atau elemen dari sistem pengendalian manajemen. Jadi penggunaan perspektif yang lebih komprehensif ini akan perlu kita pertimbangkan dalam bagaimana melakukan sistem pengendalian manajemen dan ini uh, secara spesifik terlihat dari uh, penggunaan pengendalian personal yang ternyata cukup efektif ya memediasi dua jenis pengendalian itu dan dua jenis kinerjanya ya. Jadi elemen ini penting bila bila organisasi mau menggunakan sistem pengendalian manajemen yang baik ya. Jadi dan juga aspek pengendalian budaya juga penting karena itu akan berdampak pada aspek kualitatif ya. Jadi kita jangan membatasi SPM hanya pada aspek yang sifatnya result control ya. Nah, word of metric istilahnya ya, tapi kita coba ramu atau kombinasikan itu dengan aspek pengendalian yang lain yang tidak
formal dijabarkan, yaitu pengendalian budaya sifatnya. Ya. Itu yang bisa kita simpulkan bahwa kami menemukan sesuatu yang berbeda, bahwa aspek ini, aspek pengendalian sifatnya restart control dan action control yang formal mungkin tidak membantu sepenuhnya organisasi mencapai aspek kinerja yang kualitatif, dan berarti kita perlu ada pengendalian lainnya yang bisa dikombinasikan untuk mencapai kinerja yang lebih komprehensif. Itu yang bisa kami simpulkan dari hasil penelitian kami. Mudah-mudahan Anda sekalian dapat uh, memperoleh insight dari hasil penelitian kami ini, uh, sehingga kita lebih punya pengetahuan mendalam tentang bagaimana sistem pengendalian manajemen dilaksanakan oleh organisasi. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan.